Selamat sore saudara, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tentu sore hari ini sangat spesial di Bincang Sore Meja Komsos Keuskupan Atambua. Ada hal menarik yang akan kami sharingkan pada sore hari ini. Seperti apa? Ada satu sosok yang sangat inspiratif. Ya, dialah seorang imam Tuhan, Pater Christophorus Tara OFM. Pater, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah datang di Meja Komsos. Apa kabar, Selamat Pater? sore Romo Ino. Sehat-sehat. Pasti baik, Iya, sehat dan puji Tuhan masih semangat. Mas semangat. Tadi auranya saya lihatnya ada sesuatu ini, aura sukacita ini. Pater, tentu semua sudah tahu pada tanggal 25 Oktober yang lalu 2023 Betul. ada satu hajatan yang luar biasa, yakni pentabisan gereja Hati Kudus Yesus Laktutus. Dan saudara, ini gereja sangat antik. Mungkin bisa lihat di latar belakang bagaimana ada pembangunan, ada gereja yang boleh dibilang semi Eropa mungkin. Dan ini kita tahu sedikit seperti apa. Pater, mungkin bisa berkata kepada kami, sejak kapan dimulainya pembangunan ini? Ya, baik. Kita mulai merancang pembangunan gereja ini berdasarkan kebutuhan umat Paroki Laktutus setelah diresmikan menjadi paroki tahun 2004. Ada satu kapela yang diwariskan oleh para misionaris yang dibangun sejak tahun 60-an. Lalu kemudian gereja itu menjadi gereja paroki. Melihat situasi dan kondisi gereja yang sudah tidak memungkinkan lagi, selain kecil tetapi juga kondisi bangunannya sudah sangat rapuh, maka ketika saya datang 2014 kami mulai membangun satu komitmen bersama dengan semua umat Paroki Laktutus supaya bisa membangun satu gereja paroki yang cukup representatif, sehingga dengan demikian umat bisa secara lebih nyaman mengalami perjumpaan dengan Allah. Berarti tahun 2014 Pater tiba di Laktutus. Ya, 2015 Mei 2015 saya tiba di Laktutus, lalu kemudian kami mulai bicarakan bersama untuk membangun, lalu kemudian ada rapat perdana untuk pembentukan panitia, terus kemudian ada beberapa rapat lagi, termasuk merencanakan bagaimana tempatnya disepakati di mana, lalu kemudian desain gerejanya kira-kira seperti apa, modelnya seperti apa. Itu kami mulai bicarakan sejak 2014. Akhirnya kemudian bersama dengan Brother Agus Dewanto FM, seorang teknik sipil, kami bersyukur karena kami juga diberi satu saudara di Keuskupan Atambua, Brother Agus, yang memang dia cukup mumpuni di bidang sipil, sehingga beliau yang membantu kami untuk merancang model seluruh bangunan, dan modelnya, tetapi terutama dengan situasi dan kondisi tanah seperti Laktutus itu yang longsor, yang mudah longsor, tanah lari, bagaimana bangunan itu menjadi kuat. Ya, kelihatan sekali Pater, ada hal yang unik. Itu bagaimana model bangunan selalu terpikir bahwa harus bentuknya bulat, atau ada filosofi apa yang sebenarnya mau dibangun dari gereja ini? Gagasan awal sebenarnya kita mau bangun gereja ini persis seperti model rumah adat. Rumah adat Belu. Rumah adat Belu itu kan ya modelnya bulat, ya. Lingkaran penuh. Jadi memang gagasan awal itu gereja ini akan kita bangun sesuai dengan rumah adat Belu, model rumah adat Belu, karena memang sejak awal kita desain ini gereja bisa menjadi gereja wisata. Jadi sejak awal kita desain gereja ini supaya suatu saat mungkin bisa menjadi destinasi wisata religi untuk banyak orang. Nah, karena itu memang setelah kita melihat situasi dan kondisi lapangan, setelah kita putuskan tempatnya di atas di
bukan di Gajah Lama lagi, tapi di nama apa tempat yang di bukit itu? Bukit Laktutus. Laktutus. Bukit Kalvari. Maka ada perubahan konsep, tidak lagi satu lingkaran penuh karena tanahnya itu struktur tanah itu dalam model kemiringan, dalam kontur tanahnya tanah miring. Maka kita ambil keputusan untuk mengambil setengah lingkaran. Berarti konsep awalnya bukan seperti yang sekarang ini, bukan bulat dulu. Sekarang. Konsep awalnya itu lingkaran penuh. Jadi persis seperti rumah adat. Ya ternyata saudara bahwa itu awalnya bukan langsung, tapi seolah-olah ini dipotong tengah, akan diikut sesuai dengan struktur tanah. Sesuai dengan struktur tanah. Makanya jadinya bangunannya itu jadi seperti KRRO ini. Ternyata ada perubahan. Nah, ini kan perubahan dalam perjalanan. Jadinya setengah rumah adat daripada tanah yang miring itu kita cutting, lalu kemudian merusak lagi struktur tanah yang ada. Lebih baik kita bangun gereja ini sesuai dengan struktur tanah yang ada, sehingga kita tidak merusak lagi kondisi tanah yang sudah ada. Maka jadilah setengah lingkaran dengan model yang seperti sekarang, seperti stadion itu. Altar ada di bawah. Berarti konsep itu bahwa Pater sudah melihat situasi tanah itu. Betul. Lalu apakah tanah itu digali atau dengan alat berat atau bagaimana awal pengerjaannya? Awalnya kami patok-patok saja. Patok-patok, lalu umat bertanya, ini bagaimana kita membangun gereja ini? Hanya patok-patok saja terus suruh gali. Jadi setelah dipatok lalu kemudian kita kerahkan umat untuk gali lubang cakar ayam. Itu yang paling rendah di ujung bawah itu 4 meter, yang ujung paling atas itu 7-8 meter kedalamannya. Wah. Jadi itu gali manual seperti ini, bisa satu sumur ini. Ada 2 lubang paling ujung atas itu dapat air. Karena memang dalam 7 meter. Dalam 7 meter sampai 8 meter. Jadi itu tidak ada sentuhan alat berat sama sekali. Nah, setelah cor cakar ayam, setelah cor selov diikat semua dengan coran beton untuk selov, baru kemudian alat masuk untuk ratakan sesuai dengan selov yang ada. Mungkin ada pikiran dasar kenapa tidak pakai alat berat supaya lebih cepat, atau mungkin ada maksud lain. Yang pertama, keuntungannya adalah struktur tanah tidak berubah. Yang kedua, secara kekuatan itu dia akan jauh lebih kuat. Karena tanah itu tidak digaugat lagi, dia hanya gali sebesar tiang cakar ayam. Jadi betul-betul cuma untuk yang sesuai dengan tempat untuk coran cakar ayam saya. Nah, gitu, sehingga tanah yang sudah bergerak itu tidak boleh digaugat lagi. Ini dari mana ide ini bisa muncul? Ini arsitek juga ternyata. Saya pikir makanya kami bersyukur karena kami dikarenai seorang Brother Agus, dia diutus bersama dengan kami, datang bersama ke sini, sehingga dalam pembangunan proses pembangunan itu kekuatan itu yang betul-betul dikawal, karena memang sipil itu kan memang dia spesialisnya itu bagaimana merancang bangunan itu menjadi kuat. Iya, ini luar biasa ternyata membangun tidak sekedar membangun, tapi punya satu pemikiran ke depan. Betul. Saya sedikit dapat informasi bahwa sebelum ke Laktutus, Pater itu bekerja kurang lebih beberapa tahun di Jakarta. Kaget ketika diutus oleh provinsi, Pater ke Laktutus. Ketika muncul pertama di daerah yang cukup gersang, di perbatasan, kekeringan yang begitu melanda kalau di musim sekarang, kaget ketika Pater muncul pertama di Laktutus. Ya memang sebenarnya tidak kaget, tetapi waktu itu memang sempat ada sedikit pertentangan batin, karena waktu itu saya sedang menyelesaikan studi hukum. Jadi Pater studi hukum di Jakarta. Studi hukum di Jakarta, lalu kemudian dalam proses ada kebutuhan lain yang menjadi concern Ordo untuk advokasi di bidang hukum. Tetapi kemudian saya diberi tugas supaya ke Laktutus. Dengan hasil diskusi dengan pimpinan dan beberapa saudara, akhirnya saya mengambil keputusan untuk ke Laktutus setelah menyelesaikan pendidikan S1 hukum, lalu kemudian saya ke sini, dan
Saya pikir ini juga suatu rahmat ya, suatu rahmat bahwa saya sungguh-sungguh menjadi seorang pastor itu ketika saya berada di dan saya tahu bagaimana ketika Pater ini dari hukum lompat ke arsitek ini, apa ini tidak salah ini? Coba ini kami ingin tahu, bayangkan. Ini memang pengalaman-pengalaman yang juga tidak mudah untuk dicerna. Karena tidak semua orang bisa menerima situasi-situasi seperti ini. Dia sudah misalnya seorang imam dia sudah nyaman dengan satu tempat dengan satu pekerjaan, lalu kemudian tiba-tiba pimpinan mengambil satu keputusan untuk harus meninggalkan tempat yang sudah nyaman itu dan harus ke tempat yang baru. Saya pikir ini juga secara manusiawi pasti ada sedikit pertentangan di situ. Saya pikir, tapi ini pengalaman-pengalaman yang sebenarnya mengasihkan, karena disitulah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang penuh petualangan. Berarti ini tidak terpikirkan sama sekali. Contoh nih, saya dari Jakarta ke Laktutus untuk membangun. Apa ini tidak terpikirkan sama sekali? Kan melihat ketika datang baru ada muncul ide itu, atau seperti apa? Memang ketika saya di Jakarta itu kan sering bersentuhan dengan masalah-masalah di NTT. Jadi Pater aktivis juga? Saya artinya ikut dalam pergerakan-pergerakan selama di Jakarta, lalu kemudian kita juga sering bersentuhan dengan masalah-masalah di NTT, lalu kemudian juga sering dibicarakan bagaimana menjadikan NTT itu sebagai menjadikan pariwisata di NTT itu sebagai leading sector pembangunan. Maka dalam pikiran saya, kalau saya ke daerah misalnya, memang mesti ada satu desain bagaimana kita bisa membangun satu gereja yang tidak biasa-biasa saja. Harus bisa menjadi tempat yang unik, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk banyak orang, dan itu sebenarnya nanti akan bermanfaat secara ekonomi untuk masyarakat, untuk umat setempat. Berarti konsep ini sebenarnya bukan sekedar membangun sebuah gereja, tapi menjadi daya tarik. Bukan sekedar membangun sebuah gereja, tetapi bagaimana dengan kehadiran gereja itu, umat yang ada di sekitar gereja itu bisa menjadi hidup. Jadi gereja hadir di situ secara iman, tetapi juga secara fisik. Dia harus bisa menghidupkan umat yang ada di sekitar situ, yang ada di paroki itu. Ya, memang betul. Kalau banyak orang pasti sangat ingin tahu seperti apa sampai Laktutus kalau kita klik di YouTube atau dimanapun di medsos. Jadi teman-teman sahabat Komsos mungkin bisa tahu seperti apa Laktutus itu. Biar silakan men-share atau mencari tentang Laktutus. Pasti akan muncul tentang gereja yang sangat antik. Ingat juga di perbatasan dengan Timor Leste. Pater, ingin kami tahu juga, bagaimana proses pengerjaannya, sejauh mana keterlibatan umat sampai gereja yang begitu bagus di daerah pedalaman, di Palu, tapi bisa dibangun gereja yang begitu indah. Apa sebenarnya di balik itu? Siapa yang terlibat? Laktutus itu salah satu paroki yang secara ekonomi itu jauh di bawah rata-rata. Sebagian besar umat itu hampir 99,9% itu petani dan peternak. Dan umatnya juga sedikit. Ya, sensus terakhir itu sekitar kurang lebih hampir 5.000. Ya 4.000-an, hampir 5.000, sekitar 1.000 kakak. Dan kami sadar bahwa dengan kondisi umat yang seperti ini, secara ekonomi mereka berada di bawah garis kemiskinan, juga secara jumlah juga tidak banyak. Satu-satunya yang bisa kami lakukan supaya kami bisa bangun ini gereja adalah kami mesti mengandalkan diri kami sendiri. Itu pertama yang kami sepakati. Maka sejak awal itu kami sepakati gereja ini harus dibangun oleh umat. Itu konsep pertama muncul. Gereja harus dibangun oleh umat, sehingga dengan demikian gereja itu menjadi bagian dari keseharian umat. Maka sejak awal itu umat terlibat secara aktif dalam seluruh proses pengerjaan.
Jadi setiap hari umat itu bekerja sesuai dengan giliran kelompok masing-masing. Setiap hari sampai tahun lalu. Setiap hari umat bekerja. Mereka bawa makanan sendiri, lalu kemudian kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan itu setiap hari selama hampir 7 tahun. Jadi setiap hari umat datang itu tidak diberi makan, maksudnya di pastoran siap makanan, atau tidak langsung datang bawa sendiri makanan? Itu mereka datang bawa sendiri makanan, jam makan mereka makan, lalu kemudian 1 jam, setelah 1 jam kerja lagi sampai sore jam 5, lalu kemudian absen. Itu selama 7 tahun. Apakah umat tidak merasa bahwa ini kita sudah keterlaluan? Ini pasti ada kusuk-kusuk, kasak-kasak begitu? Ya memang orang Laktutus itu mereka punya energi itu besar. Energi orang Laktutus itu besar, dan mereka bisa bikin apa saja. Dari hal yang positif termasuk hal yang negatif. Jadi tipikalnya, pembawaannya, orang Laktus bisa bikin semua. Pater, apa yang menjadi kekhasan dari orang Laktutus? Besar ini yang mereka punya ini, ini yang harus dimanfaatkan dengan baik. Maka perlu satu kekuatan besar yang mampu mengeluarkan energi mereka yang besar itu. Orang Laktus orang hebat-hebat. Mereka bisa bikin apa saja, dari yang baik sampai yang terbaik mereka bisa buat. Nah, celah ini yang kemudian kami sebagai pastor bersama dengan paroki manfaatkan. Kita pakai mereka punya energi yang besar ini untuk bangun gereja ini. Pater, saya tuh melihat ketika hari di sana dengan bentuk bangun yang sangat antik dengan batu-batu ini dipotong, Pater. Ini pekerjaan bulan apa? Ini pekerjaan memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang gila. Betul-betul ini pekerjaan gila. Dan kami juga tidak yakin bahwa itu bisa terjadi. Tapi akhirnya memang itu. Sekarang kita menyaksikan tanggal 25 Oktober itu, kita semua berkumpul di situ bersama Bapak Uskup, bersama dengan tamu undangan, bersama dengan semua umat. Kita merayakan syukur bahwa akhirnya sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi di situ. Kita bisa bangun sebuah gereja yang unik dengan susunan batu-batu. Yang kalau sekarang ini saya disuruh untuk bangun lagi gereja seperti itu saya tidak akan mau bangun lagi gereja itu. Tapi saya lihat ini para sahabat ini kasar-kasar nih. Kenapa ini sebenarnya? Tiap hari pegang itu campuran semen, batu. Dan ini betul. Saya ketika sempat saya berkunjung sore-sore, siang dan sampai sore, dan teman komsel dari Denpasar, Mas Kris, saya itu menyaksikan dari dekat bagaimana beliau ini tangan semua itu dengan campuran, beliau langsung juga gosok-gosok batu. Pater, sebenarnya apa yang Pater mau cari dengan bangunan seperti itu sebenarnya? Yang pertama begini, kalau kita mau bangun sesuatu, pertama kita harus pastikan bahwa bangunan itu bisa bertahan minimal 50 tahun. Syukur-syukur sampai ratusan tahun. Karena jangan sampai kita bangun satu gereja asal-asal, lalu kemudian tidak lama 5, 10, 20 tahun lagi umat kumpul lagi uang untuk renovasi. Umat kumpul lagi uang untuk renovasi. Akhirnya kita satu pastor datang renovasi, satu pastor datang renovasi. Akhirnya sebenarnya waktu yang bisa dipakai oleh umat untuk bisa membangun ekonomi itu terbuang begitu saja. Nah, maka memang kami selama 8 tahun itu kami betul-betul berjuang membangun gereja ini, tetapi kami pastikan bahwa gereja ini bisa bertahan 50 100 tahun ke atas. Setelah itu, setelah selesai bangunan ini, kami mulai fokus di pembangunan iman dan pembangunan ekonomi umat. Terus kami minta Pater, bagaimana dengan pengawasan adanya dengan bangunan tiap hari umat? Apakah Pater setiap mengawasi untuk menjaga kualitas dari bangunan itu? Jadi setiap hari saya ada di situ. Selain tadi menggerakkan umat untuk bekerja, tetapi juga termasuk mengawasi rekan-rekan tukang bagaimana supaya bangunan itu bisa kokoh, bisa kuat, campurannya seperti apa, dan itu
saya sendiri yang mesti hadir di situ untuk mengawasi seluruh proses pembangunan. Kalau ada yang misalnya tidak saya pahami, maka saya hubungi Brother Agus. Kira-kira bagaimana Brother? Seperti ini, seperti itu atau bagaimana? Atau diskusi dengan tukang. Berarti Pater selalu membangun komunikasi, bukan cuma mengandalkan pikiran sendiri. Jadi biasanya ada banyak ide dari tukang yang kemudian kita eksekusi di situ. Tukang bilang, Pater bagaimana kalau begini? Menurut Bapak mereka bagaimana? Kayaknya bagus ya, coba silakan. Kalau bagus ya lanjut. Kalau tidak bagus ya mungkin kita ubah sedikit-sedikit. Jadi itu bangunan sebenarnya sudah banyak sekali berubah dari desain awal. Dan itu perkembangan dalam seluruh proses pembangunan. Ada yang gagasannya dari Brother Agus, ada yang dari saya, ada yang dari tukang, ada juga dari orang lain yang datang ke situ memberikan masukan, pikiran, lalu kemudian kita coba ternyata bagus, ya sudah kita lanjut. Berarti komunikasi selalu dibangun untuk membangun dengan banyak pihak, terutama dengan para tukang dan saudara Agus. Ya, ini ternyata betul ya apa yang tadi Pater katakan bahwa bukan cuma satu pikiran, tapi karena menampung banyak pikiran itu justru akan memberikan suatu kekuatan dalam membangun gereja seperti di Altutus. Pater, saya tadi masih ingat Pater mengatakan bahwa karakter umat Altutus itu beda, kasar, pekerja keras. Saya ingin tanya Pater, harus jujur nih. Tentu orang bilang imam itu sabar, pokoknya ya baik-baik saja lah. Pernahkah tensi akan naik sedikit tensi karena watak umat yang kadang membuat emosi atau Pater sedikit punya nada yang keras? Pernah ada tidak dengan menghadapi umat seperti itu? Kalau selama pembangunan itu setiap hari itu seperti tensi naik terus. Jadi ada tensi terus, tensi darah. Nada suara itu tinggi terus. Karena apa ya? Umat itu harus digerakkan. Dan tidak bisa dengan cara biasa-biasa saja. Jadi mereka itu harus digerakkan dengan cara yang luar biasa, sehingga energi mereka yang besar itu harus dikeluarkan. Nah itu salah satu cara itu dengan marah-marah. Tapi setelah itu kita rangkul kepada mereka, tertawa-tertawa dengan mereka. Bahkan itu kalau saya tidak marah, mereka rindu. Ini terbalik nih, orang lain kalau marah tuh dia akan menjauh, malah ini tidak. Mereka rindu untuk dimarahi. Makanya kalau sekali bisa saya keluar, mereka, oi Pater, ini suara Pater tidak ada lagi. Pulang sudah, Filona ini sulama macam sepi sekali nih, karena teriakan-teriakan saya itu tidak ada lagi. Itu satu kerinduan sebenarnya. Dan memang Pater baru mengabdi selama baru hampir 9 tahun. Ya 8 lah. Boleh dibayangkan, bisa dibayangkan sahabat Komsos 8 tahun membangun sebuah gereja besar. Bukan cuma itu, tapi ada pastoran yang kita lihat ya di belakang itu, ada pastoran dalam proses waktu itu, dan itu cuma dalam jangka waktu 1 tahun dan 2 lantai. Dan dia punya view-nya sangat menarik. Pater, apa kekuatan Pater bisa berani membangun 2 bangunan yang besar? Apa menjadi kekuatan Pater? Pertama tentu apa? Keyakinan ya, iman ya. Bahwa saya selalu yakin bahwa apa yang sudah kita mulai dengan baik itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi dalam situasi yang paling sulit pun, termasuk kalau uang di rekening sisa 5 juta, hampir menuju minus, hampir menuju kosong. Saya selalu yakin bahwa selalu ada Tuhan yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita pikirkan sejauh mana itu Tuhan bekerja. Selalu ada dengan cara-caranya sendiri. Maka selama proses pembangunan ini, hampir rekening itu hampir tidak pernah kosong. Jadi begitu mau kajian, di rekening itu pasti selalu ada uang. Selalu ada uang. Baik untuk material maupun untuk gaji tukang. Dari 2016 sampai 2018 itu, setiap bulan itu kami harus bayar tukang batu dengan tukang pasang itu, tukang potong batu tukang pasang itu
itu satu bulan itu dia minimal 40 sampai 60 juta setiap bulan. Berapa? 40 sampai 60 Ini juta. bukan jumlah sedikit, Pak. Setiap bulan. Untuk kalangan laktus tidak bukan jumlah sedikit. Karena tukang water itu hampir 30 masuk 40-an orang. Dan itu tidak ada kendala. Ada kelompok yang potong batu, ada kelompok yang pasang, dan hampir tidak ada kendala. Wah, betul-betul setiap bulan karya. hampir 40 sampai 50 juta, dan itu uang selalu ada di rekening. Ini memang betul Kita ya. tidak tahu itu uang dari siapa, tetapi banyak sekali orang yang memberi perhatian, dan di sana ya tadi tangan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Itu betul-betul terjadi. Jadi saya pikir kalau kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun yang kita rencanakan dengan baik, semua pasti akan berakhir dengan baik. Ini kata-kata yang meneguhkan ya. Maka sampai saat ini, uang juga masih tetap ada di rekening. Selalu ada uang rekening. Pater, saya tadi sempat ketika berbincang-bincang di luar sebelum masuk di meja Komsos ini, Pater sempat menyentil kalau uang yang pengerjaan secara tunai itu boleh dibilang 5 miliar. Betul. Kalau di luar itu hitung-hitung sampai belasan. Siapa yang sebenarnya selalu punya perhatian untuk gereja Laktutus? Teman-teman juga ingin tahu nih, bagaimana sampai gereja yang begini megah, dan siapa-siapa mungkin orang-orang itu seperti apa cara memberinya, dalam bentuk apa? Ya. Laktutus ini tidak punya kita tidak punya donatur yang dia memberi uang cash itu di atas 100 juta. Paling tinggi itu 100, dan itu hanya beberapa orang. Selebihnya? Selebihnya itu 500, 250.000, 500.000, 1 juta, 1,5 juta, naik sampai 5 juta, ada yang 10 juta. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang sampai 50 juta. Ada yang 50.000 maksudnya, bukan 50.000. 50.000. Wah. Dan dari yang kecil-kecil ini, kalau dikumpulkan menjadi yang sekarang gereja itu. Jadi dari kecil-kecil menjadi banyak. Betul. Orang bilang dikit-dikit menjadi bukit. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga terbantu dengan teman-teman kita yang pengusaha lokal di Belu. Ada beberapa pengusaha lokal yang memang mereka punya perhatian yang sungguh-sungguh serius dan setia dengan umat Laktutus, mulai dari awal sampai selesainya pembangunan gereja ini. Jadi sebagian besar material-material yang ada, semen kita butuh. Kami ingat waktu itu kami beli semen di awal itu, kami hanya beli semen 260 sak. Selebihnya itu orang sumbang semua. Ribuan sak itu hasil sumbangan. Bahkan tadi saya bilang yang cash itu 5,3 M. Itu yang cash untuk gereja dan pastoran. Selebihnya itu material. Dan itu kalau kita kalkulasi untuk gereja dan pastoran itu termasuk diperkirakan berapa nilai? Material lokal batu, kayu, sumbangan umat ya. Juga dengan tenaga umat itu kurang lebih bisa 12-13 M. Ini bukan jumlah yang sedikit, 12 sampai 13 M miliar. Berarti ini satu angka yang sangat fantastik, sangat besar. Untuk kalangan Laktutus ini rasanya ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Tidak mungkin. Pater, saya ingin tahu. Ini kan pembangunan sudah selesai, pastoran sudah begitu bagus, dan saya mengharapkan sahabat Komsos kalau bisa silakan Google Map cari Laktutus di mana tempat itu. Ini mestinya harus didatang ya, Pater. Rugi kalau tidak kunjung ke Laktutus. Pater, apa yang Pater mau akan lakukan setelah 2 bangunan ini selesai? Apakah mau dilepas ataukah mau ada mimpi-mimpi lain yang akan Pater lakukan mungkin 1-2 tahun ke depan? Ya, memang Paroki ini kan sudah kita desain untuk jadi salah satu destinasi wisata religi di Keuskupan Atambua yang bisa menjadi tempat ziarah rohani
untuk umat kita. Maka selain gereja, dalam desain kami, dalam rancangan kami akan ada satu taman doa. Taman doa yang kemudian dilengkapi dengan Sanktuario Santo Antonius. Jadi kemarin kami mendapat itu relikwi Santo Antonius dari Bapak Uskup, tetapi kami juga sekarang sudah komunikasi dengan provinsial menyiapkan satu relikwi Santo Antonius Padua untuk taman doa untuk Santuario Santo Antonius Padua. Dan menurut kami ini yang akan menjadi harta rohani yang paling berharga untuk tidak hanya untuk umat Paroki Laktutus, tapi juga untuk umat di Keuskupan Atambua, karena nanti akan ada prosesi Novena Santo Antonius dengan relikwi yang akan disiapkan oleh provinsial OFM. Ini satu mimpi besar yang akan dilakukan untuk 1-2 tahun ke depan, dan saya juga sangat yakin. Yang kedua juga akan penataan kembali itu Jalan Salib ke Bukit Kalvari di puncak Laktutus itu. Kemarin Bapak Uskup juga sudah sampai di atas, pagi-pagi Bapak Uskup naik sudah sampai di atas. Apa kesan beliau? Ya, saya pikir beliau sangat berkesan dengan pertama itu dengan alam, tetapi juga dengan apa yang sudah kita mulai di atas. Ada satu patung ini Pieta. Tetapi juga ada sejumlah salib yang sudah ditanam di sepanjang punggung bukit, dan itu yang nanti kami juga akan kita tata, dan itu jadi salah satu destinasi wisata rohani untuk Paroki Laktutus. Berarti ini menjadi sesuatu yang akan dilakukan. Ya, itu pekerjaan rumah yang tetap menjadi pekerjaan akan rumah kami lakukan ke depan. Doakan semoga semua proses ini bisa berjalan lancar. Tentu sehingga suatu didoakan. saat nanti kita masih ke Laktutus lagi, kita resmikan lagi. Nanti Komsos selalu siap menemani Pater. Pater, ini kita sudah sampai di akhir dari jumpa kita pada kesempatan di Bincang Sore. Pater, memang ini topik kita mengambil topik di balik tetesan keringat dan air mata. Apa yang Pater mau titipkan kepada umat, kepada sahabat Komsos tentang Laktutus kini dan Laktutus ke depan? Ya, memang tidak mudah membangun gereja ini ya, juga dengan pastoran yang kemudian menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang, oleh tidak hanya umat Laktutus tapi juga oleh umat dari tempat lain. Memang penuh perjuangan ya, penuh keringat, penuh air mata, bahkan juga berdarah-darah ya. Tidak hanya pastornya tetapi juga umat pernah bilang begini, hai kita ini Belanda dan Jepang sudah pergi lama, sekarang datang lagi. Kenapa itu? Ya, saya pikir ini ungkapan umat bahwa seolah-olah mereka itu kerja paksa. Tetapi itu sebenarnya mereka mau mengungkapkan bahwa mereka sungguh-sungguh bekerja keras, bekerja serius dengan keringat, dengan air mata, supaya mereka bisa mendapatkan satu gereja yang layak, yang baik, yang bisa mereka nikmati untuk perjumpaan mereka dengan Tuhan. Tetapi syukur puji Tuhan bahwa tidak hanya menjadi milik orang Laktutus, umat Laktutus, tapi juga bisa juga menjadi milik banyak orang yang ada di Keuskupan ini, tapi juga yang ada di timur ini, sehingga mereka bisa menikmati gereja Laktutus ini. Nah, diharapkan supaya pertama gereja yang sudah kita bangun dengan berdarah-darah ini, dengan penuh keringat dan air mata ini, bisa dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, lalu kemudian setelah itu manfaatkanlah gereja ini tidak hanya untuk mempererat hubungan dengan Tuhan, tetapi juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Maka saya selalu bilang ke mereka, ini gereja sudah bagus, semua orang datang ke sini
manfaatkanlah kesempatan yang ada, bikin usaha-usaha kreatif yang kemudian bisa membantu kalian untuk hidup lebih baik. Pikir begitu. Pater Christophorus Tara OFM, Anda luar biasa, dan ini memang betul-betul satu persamaan yang terindah untuk umat di Provinsi Tutus, juga di Keuskupan Atambua. Karya tangannya, pembawaannya, dan juga segala inspiratif gayanya yang sungguh inspiratif ini menjadi satu kekuatan bagaimana untuk membangun ke depan. Dan justru lewat karyanya ternyata seorang imam tidak hanya sekedar di mimbar, tapi membawa mimbar di tengah umat. Betul. Satu karya yang luar biasa, dan ini kita perlu mengapresiasi. Kita harus tepuk tangan nih pesawat Komsos ya. Pater, rasanya sangat menarik membahas tentang bagaimana pola yang Pater bawakan, gaya yang Pater bisa terapkan, kasar tapi mengumat, kerinduan umat tetap tidak akan pudar. Ini satu jejak sejarah yang tak pernah akan terlepas di Bukit Laktutus. Dan jangan lupa, apa itu? Ini seluruh perlengkapan Komsos. Iya. Dan betul nih, apa yang katakan betul. Ketika kita membeli alat baru ini dan kita peresmian pertama itu di Laktutus. Dan ini satu karya Tuhan, ya, karya Tuhan. Pater, terima kasih banyak karena telah hadir di meja Komsos bersama dengan teman-teman di Komsos Keuskupan Atambua. Terima kasih juga untuk para pemirsa, para pendengar. Iya, betul. Yang menyaksikan perbincangan. Iya, perbincangan sore ini sangat menarik, dan saya sangat yakin Pater tidak bosan-bosan kami akan undang lagi untuk berbagi cerita. Kapanpun dihubungi, di sini juga baik, kalau ke atas juga baik, tinggal tunggu komunikasi dari Alex. Betul. Kita akan selalu kompak, dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita, Pater. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan jumpa lagi lain kesempatan untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa dan sukses Pater dan